Pentateuch atau Taurat Musa. Pengantar sejarah Israel. Pada awalnya sampai kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi, Kejadian hanya mau memberikan semacam sketsa beberapa pokok pemikiran yang mempunyai makna besar bagi kehidupan religius Israel dan mencatat beberapa tradisi leluhur mereka guna membantu mengembangkan wawasan iman jemaat dan bangsa terpilih. Tradisi yang lebih tua adalah tradisi yang menggabungkan berbagai kisah kuno dan kemudian menuliskannya kembali agar sesuai dengan keputusan iman akan Yahweh. Tujuan tradisi yang menceritakan pokok-pokok di atas garis bawahi bagaimana Allah telah setia terhadap manusia walaupun mereka keras dan tidak setia terhadapnya. Sedangkan tradisi P memusatkan perhatian pada beberapa hal yang menentukan sejarah dunia, penciptaan dunia, penghancuran dunia karena air bah, dan pembaruan lewat Nuh. Dalam jalinan tradisi Y dan P, itulah warisan kekayaan paham iman yang diperjuangkan Israel sebagaimana terdapat dalam kitab suci. B. Kisah penciptaan menurut tradisi P. Kisah penciptaan menurut tradisi P ini merupakan himne tentang karya Allah yang mengatur alam semesta. Dan pada 3 hari pertama diciptakan dunia fisik, dipisahkan pada tempat masing-masing. Pada 3 hari terakhir Allah mengisi dunia dan memberikan tugas kepada masing-masing pelaku. Puncaknya adalah penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan diberkati Allah dan dipercaya mempertanggungjawabkan seluruh alam semesta. Gambaran fisik dunia memang berbeda dengan gambaran dunia masa kini. Gambaran Israel tidak berbeda dengan gambaran zaman itu seperti tercermin dalam kisah bab Enuma Elis tahun 1700 sebelum Masehi yang melukiskan awal dunia dari pertemuan dewa Apsu dan Tiamat, dewa air asin dan air tawar. Dari persatuan mereka inilah muncul dewa-dewi lain. Enuma Elis mempunyai berbagai persamaan dengan kisah penciptaan dalam kejadian ini. Meskipun tradisi iman menggunakan unsur-unsur kisah, tetapi jelas tidak menerima teologi kisah tersebut. Tradisi P tidak menceritakan tentang penggulatan Yahweh dengan kekuatan kaos. Tidak juga menceritakan bahwa manusia diciptakan sebagai daging dewata, manusia bukan budak dewa. Sasaran Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan 4a adalah gambaran Allah Israel yang berwibawa hadapan dengan dewata kafir, suatu renungan masa sebagaimana rumus dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 6. Tradisi mulai dengan kisah penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengatur alam semesta di sekitar manusia. Y sebetulnya berkisah tentang penciptaan manusia dan bagaimana manusia sendirian merasa sepi, membutuhkan teman. Dan bagaimana manusia mengatur bumi seisinya, mempertanggungjawabkan usaha. Manusia diciptakan dekat dengan Allah. Pohon kehidupan baik buruk adalah kisah dari Babel. Taman indah adalah kisah dari Samaria. Aliran sungai Efrat dan Tigris yang menyuburkan adalah kisah dari Babel. Nah teman-teman, teologi Israel menggunakan unsur kafir itu tetapi tetap menegaskan bahwa Yahweh Allah menciptakan manusia, membangun alam semesta dengan kekuatan dan keterlibatan manusia sendiri. Di sini juga ada kisah Nuh dan air bah. Klimaks bagi tradisi ini menjelaskan di mana Allah menyampaikan pengampunan dan menarik kutuk dari bumi. Sedangkan puncak tradisi P terdapat pada di mana Allah memperbaharui berkat yang diucapkannya. Israel percaya bahwa air bah menghapus dan membersihkan bumi. Yang pertama, kisah pahlawan sekitar perkawinan Yakub dengan perempuan keluarga Laban. Berikut kisah Teopania yang berhubungan dengan tempat bersiarah. Yang berikut kisah Yusuf kita dapat lihat pada kitab Kejadian 37 sampai 50. Tradisi kisah Yusuf mengesankan karena merupakan kesatuan yang utuh. Kisah ini berbeda dengan kisah para leluhur yang lain yang mempunyai pola yang sama. Kisah Yusuf mempunyai pola sendiri yaitu berupa novel religius. Dulu para leluhur memiliki alasan suku masing-masing. Namun yang lain mereka menerima Allah yang memberi identitas kepada wanita sebagai suku bangsa. Hal ini tentu akan menciptakan kesatuan dalam leluhur karena mereka satu dalam iman. Ya, peran leluhur dalam iman. Kejadian 12 sampai 50 berbicara tentang pokok suku. Mereka tinggal di sebelah utara Mesopotamia. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 bercerita tentang silsilah Abraham dan leluhurnya. Ini disebut epinimus, yaitu gambaran bagi pembaca tentang latar belakang aksi pahlawan. Epinim adalah tokoh yang mewariskan nama kepala suku atau daerah. Tradisi dalam Kejadian 12 ayat 50 berpusat pada tempat tokoh leluhur suku-suku bangsa, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Merekalah yang dianggap sebagai akar bakal bangsa Israel yang semula adalah suku nomadis. Gambaran tentang leluhur diwarnai oleh kehidupan kepala suku yang ditopang oleh pengolahan ternak. Mereka hidup secara semi-nomade di suatu wilayah serta menggantungkan diri pada musim.
Yang pertama, kisah Abraham terdapat dalam kitab Kejadian 12 ayat 25 menekankan dua hal, yaitu yang pertama Allah menyampaikan janji kepada Abraham dan janji itu mau dikembangkan dalam Pentateuk. Tetapi janji tersebut sudah diwahyukan selama kehidupan Abraham. Yang kedua, Allah memberkati Abraham dan memilihnya karena Abraham setia kepada Allah. Titik kisah ini dilambangkan dalam seluruh perjalanan hidup Abraham. Dasarnya adalah tradisi Y, tetapi kemudian diolah oleh tradisi P. Sedangkan beberapa unsur dari tradisi juga dimasukkan di dalamnya. Yang pertama, janji dan perjanjian kepada Abraham dihubungkan dengan keturunan dan tanah. Suatu perjanjian resmi diikat dengan Allah, terdapat dalam kitab Kejadian 12 dan 15. Dalam Kejadian 17, perjanjian itu dilukiskan dengan menggunakan rumusan perjanjian atau kontrak yang lazim pada tradisi Timur kuno. Semua janji itu disampaikan dalam penampakan Allah atau Theophang kepada Abraham, suatu perjanjian lama, pengalaman pribadi yang menentukan hidup Abraham sendiri. Berikut Abraham yang setia. Abraham menjadi contoh iman bagi orang Kristen yang percaya kepada Allah. Ibrani 2 menyebut Abraham seorang yang beriman tanpa melihat janji itu terpenuh karena kepenuhan hanya dalam diri Yesus Kristus yang melampaui Taurat dan Nabi. Abraham memang model orang yang beriman kepada Allah. Berikut kisah Ishak dan Yakub terdapat dalam Kejadian 24 ayat yang ke-36. Ada dua hal kisah Ishak. Yang pertama, perkawinannya dengan Ribka dari tanah asal. Kemudian kelahiran Esau dan Yakub yang kembar. Berikut peristiwa dalam Kejadian 26 dari kisah Abraham pada Kejadian 20-21, yaitu ketakutan terhadap Abimelek yang menyebabkan Ishak mengingkari Ribka sebagai istri dan pertikaian tentang sumur di Besbeiba. Berikut kisah Yakub, kisah tentang Esau dan Yakub atau pertengkaran Yakub dan Esau. Bab 4 bagian A, yaitu peranan keluaran dalam perjanjian lama. Nah, sebagai pengantar iman melalui sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, raja-raja pada saat itu tidak memperdulikan kehendak Yahweh, melainkan keinginan dan kehendak mereka sendiri. Nah, pada saat itu juga terjadi pembuangan ke Babel, seperti kerajaan utara hancur pada tahun 722 dan banyak tokoh-tokoh bangsa yang dibuang ke Asyur. Sedangkan kerajaan selatan juga hancur pada tahun 586 dan juga banyak tokoh-tokoh bangsa pada saat itu yang juga dibuang ke Babel. Nah, sehingga Israel harus memulai membangun bangsa dan iman mereka kembali karena mereka yakin dan percaya bahwa janji Allah itu nyata. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian B, yaitu Mesir pada zaman keluaran. Nah, di mana pada masa ini orang-orang kehilangan hak dan ia menjadi hamba negara. Nah, situasi Mesir pada saat itu berubah ketika masa pemerintahan Hyksos atau pemimpin asing yang dikalahkan pada zaman Firaun Ahmoses dari Tebe pada tahun 1550. Lalu ia membangun dinasti baru, yaitu yang pertama Firaun Akhenaton dan Monotisme, dan yang kedua surat-surat Amarna, dan yang ketiga Israel pada masa di Mesir. Bagaimana cara membaca Keluaran? Di mana dalam pembahasan ini bagaimana Allah menuntut bangsa yang dipilihnya keluar dari tanah perbudakan. Keluarnya bangsa yang dipilih dalam pengalaman awal hidup di padang gurun beserta perjuangan mendapatkan kebutuhan hidup. Keluaran berisi kumpulan adat, tradisi, dan aturan. Ada beberapa teks yang dijadikan untuk dibaca. Yang pertama, proses awalnya perjalanan bangsa Israel. Yang kedua, peristiwa penyeberangan. Ketiga, bentuk kemerdekaan. Keempat, mengikat perjanjian di Sinai. 5, perjanjian diingkari dan pembaharui. D, pemikiran teologis. Teologis itu disampaikan dalam bentuk kisah dan dilengkapi dengan adat dan budaya. Allah yang satu inilah yang hendak diwartakan dengan menceritakan sejarah bangsa yang dibebaskan sebagai budak untuk mendapatkan tanah baru. Ada beberapa cara Allah yang ditunjukkan kepada Musa melalui yang pertama Musa dan perjuangan pembahasan, 2, bekerja bersama Allah, 3, kisah penyeberangan yang mengagumkan, 4, kidung kemenangan, 5, perjalanan di padang gurun, 6, pengalaman Sinai. Tentang perjanjian dengan Allah dan perjalanan ke Kanaan. Yang pertama, perjanjian Sinai.
Nah, dalam Keluaran 1-15 menggambarkan gerakan dari perbudakan Israel ke tanah Mesir, kemerdekaan sebagai bangsa di tanah terjanji. Sedangkan dalam Keluaran 19-31, Imamat 1-27 dan Bilangan 1-10 dilukiskan bagaimana bangsa terpilih itu tinggal di Sinai dan mengikat perjanjian dengan Allah. Ikatan perjanjian ini merupakan peristiwa sentral dalam kehidupan Israel sebagai bangsa. Yang pertama, hakikat perjanjian. Yang kedua, bentuk kuno perjanjian. Yang ketiga, memberikan perjanjian dalam Keluaran 19 dan 32-34. Yang keempat, tabut perjanjian dan kemah pertemuan. Yang berikut, Pentateuk sebagai hukum. Istilah Taurat pertama-tama berarti pengajaran. Dalam tradisi Yahudi, Talmud ada 613 hukum atau peraturan yang disendirikan dari Taurat. Maka dalam tradisi ini, hukum hanyalah unsur dalam Pentateuk. Ada berbagai kumpulan. Yang pertama, hukum perjanjian dalam Keluaran 21-23 merupakan kumpulan hukum kuno yang mencerminkan kehidupan petani sebelum dibangun kota-kota pemukiman pada zaman raja-raja. Yang kedua, 10 perintah Allah mempunyai dua versi sebagaimana terdapat dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5. Keduanya mencerminkan hukum perjanjian yang kuno. Yang ketiga, peraturan ibadat seperti dalam Keluaran 34 mencerminkan suasana zaman raja-raja awal bahkan bisa dalam zaman hakim-hakim. Yang keempat, Imamat 1-16 berisi serangkaian peraturan kurban dan hari perayaan. Yang kelima, Imamat 17-26 disebut peraturan kekudusan karena mempunyai unsur sangat tipis atau pluralistik. Yang terakhir, hukum ulangan ditulis dalam bentuk khotbah dan diarahkan pada situasi ekonomi dan sosial yang khas pada zaman raja-raja, mungkin pada zaman usia sekitar 700-600 sebelum Masehi. Yang terakhir, rumusan lain hukum kuno. Penggalian tempat-tempat kuno menemukan berbagai contoh dari prasasti dan rumusan hukum di antara bangsa-bangsa sekitar umat Israel. Meskipun batu itu pecah menjadi tetap mengatasi tendangan Masta Barat, cendekiawan sudah mengali raja terkenal Hammurabi sebagai seorang perumus hukum yang mahir lewat tulisan-tulisan kuno yang lain, sehingga penemuan batu hitam itu merupakan peneguhan atas kemasyhuran sang raja. Biasanya tuntutan hukum Babel adalah denda berupa uang atau tebusan, sedangkan di Israel fisik diganti dengan fisik, bahkan sering menuntut hukuman mati jauh lebih mudah. Kitab Imamat. Kitab Imamat membahas yang utama ialah hukum imamat. Hukum tersebut tidak mencerminkan masa mereka tinggal di padang gurun, melainkan mencerminkan kehidupan ibadat teratur di Yerusalem dan Kenisa. Hukum itu mengatur perilaku imam dan kaum Lewi yang melayani ibadat Kenisa dengan amat tertib. Yang kedua, Kitab Bilangan. Kitab Bilangan disusun bilangan menandakan perubahan hukum dalam imamat. Mulai sekarang, peraturan dan hukum serta pengharapan hidup dirujukan pada jemaat yang sedang berkembang. Sebagaimana dalam imamat, rumusan hukum dalam bilangan itu berasal dari masa yang berbeda. Hampir semua peraturan itu berasal dari tradisi imam, sedangkan kisah berasal dari sumber E dan Y. Peristiwa dari sumber E dan Y di dalam Keluaran menyatakan kesabaran Yahweh dalam menghadapi orang Yahudi, dan bilangan menunjukkan bagaimana Pentateuk sampai bentuknya sampai sekarang ini, dengan mengumpulkan berbagai tradisi kuno. Yang ketiga, Kitab Ulangan. Kitab Ulangan, buku terakhir yang dirangkai Pentateuk adalah Ulangan, yang ditulis khotbah peringatan terakhir Musa sebagai umatnya. Isi peringatan khotbah ialah petunjuk bagaimana umat hidup di tanah yang ditujukan Yahweh kepada mereka sesuai perjanjian mereka terhadap Yahweh. Ada susunan dasar Ulangan. Yang pertama, susunan menceritakan suatu khotbah dan peringatan Musa sebelum umatnya memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, tampak yang menjadi ulangan adalah hukum perjanjian yang terdapat dalam Ulangan 12-26. Yang kedua, salah satu yang mencolok dalam penulisan ulangan adalah meskipun bahwa khotbah itu diletakkan pada mulut Musa, namun pedoman tersebut berlaku untuk umat yang berkembang jauh.